Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Arifin, NIM 20010082. Saya di sini ingin memaparkan pemahaman saya tentang mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama menulis makalah, yang kedua menulis laporan, dan yang ketiga menulis proposal. Baik, yang pertama yaitu menulis makalah. Makalah di sini terdiri dari 4 bagian. Yang ke satu hakikat makalah, yang kedua fungsi makalah, yang ketiga jenis makalah, dan yang keempat sistematika makalah. Hakikat makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan atau yang berkaitan dengan suatu tema seminar, simposium, diskusi, atau kegiatan ilmiah yang lainnya. Makalah disebut juga paper, yakni jenis karya tulis yang memerlukan observasi lapangan, baik secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua yaitu fungsi makalah. Ada 3 fungsi makalah di sini, yaitu yang pertama pemenuhan mata kuliah tertentu, dan yang kedua menginformasikan suatu temuan, dan yang ketiga menjelaskan suatu kebijakan. Yang ketiga jenis makalah. Jenis makalah ada 2 jenis, yaitu makalah biasa, yaitu untuk menyampaikan pemahaman mahasiswa terhadap suatu pembahasan atau kajian. Biasanya tugas ini dilakukan oleh mahasiswa semester 1. Dan yang kedua makalah posisi. Tidak hanya menyampaikan, tapi dituntut mengemukakan kepemikahan mahasiswa terhadap suatu kajian. Biasanya tugas ini dilakukan oleh mahasiswa semester 2. Dan yang terakhir sistematika makalah, yaitu yang pertama judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam daftar pustaka. Dan selanjutnya menulis laporan. Ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama hakikat laporan, yang kedua jenis laporan, yang ketiga sistematika laporan. Hakikat laporan. Laporan yaitu berita yang kita dapat kemudian disampaikan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan dalam waktu tertentu. Jenis laporan. Ada beberapa jenis laporan yang saya dapat dari materi yang ada di Google Classroom, yaitu yang pertama dari segi isi atau materi, yang kedua dari segi waktu, yang ketiga dari segi cara penyampaian, yang keempat dari segi bentuk pelaksanaan, dan yang terakhir dari segi tugas perkuliahan. Selanjutnya sistematika laporan. Ada 2 sistematika laporan, yaitu yang pertama sesuai dengan jenis laporan yang saya sudah paparkan di atas. Kemudian yang kedua sistematika laporan yaitu secara umum. Dan yang terakhir menulis proposal. Menulis proposal di sini terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 hakikat proposal, 2 isi proposal, dan yang ketiga kerangka usulan penelitian. Saya mulai dari hakikat proposal. Proposal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bermakna rencana yang dituangkan dalam rencana kerja, dan proposal dalam dunia akademis disebut usulan penelitian. Kemudian isi proposal yaitu yang terdiri dari yang pertama judul, latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, metode penelitian, jadwal kegiatan, dan yang terakhir daftar pustaka. Dan yang ketiga kerangka usulan. Kerangka usulan penelitian yang terdiri dari judul, latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis jika ada, cara penelitian, jadwal penelitian, dan terakhir yaitu daftar pustaka. Mungkin cuma ini yang bisa saya paparkan dari pemahaman saya yang ada di materi Google Classroom, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.